7 tanda karma orang selingkuh mulai datang perlahan. Banyak orang mengira karma datang seperti petir, tiba-tiba, keras, dan menghancurkan. Padahal seringkali tidak seperti itu. Karma justru datang pelan, diam-diam, hampir tidak terasa di awal. Dimulai dari rasa gelisah yang aneh, hubungan yang tiba-tiba terasa dingin, rezeki yang tidak lagi selancar dulu. Satu persatu tanda muncul, tapi sering diabaikan karena merasa semuanya masih bisa dikendalikan. Video ini akan membahas 7 tanda ketika karma orang selingkuh mulai datang perlahan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Dan kadang konsekuensi itu tidak langsung menghantam, tapi menggerogoti sedikit demi sedikit. 1. Hati tidak pernah benar-benar tenang. Salah satu tanda pertama karma mulai datang adalah hilangnya ketenangan batin. Di awal, mungkin semuanya terasa aman. Hubungan gelap masih rapi, belum ada yang curiga. Situasi terlihat terkendali, tapi pelan-pelan muncul rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada konflik terbuka, namun hati terasa tidak stabil. Setiap notifikasi ponsel bisa memicu ketegangan. Setiap pasangan terlihat memegang ponsel, muncul rasa curiga berlebihan. Bukan karena ada bukti, tapi karena rasa bersalah membuat pikiran ikut berubah. Orang yang berselingkuh sering justru menjadi lebih paranoid. Takut dibohongi, takut dikhianati, takut diperlakukan seperti yang sedang dilakukan pada orang lain. Contohnya sederhana, dulu bisa tidur nyenyak tanpa beban. Sekarang, sebelum tidur pikiran berputar, mengingat chat yang belum dihapus, mengingat janji yang belum ditepati, mengingat risiko jika suatu hari semua terbongkar. Tubuh berbaring, tapi pikiran tetap tegang. Bangun pagi pun bukan dengan rasa segar, melainkan dengan kecemasan samar. Rasa tenang juga hilang dalam interaksi sehari-hari. Saat pasangan bertanya hal biasa, respons menjadi defensif. Nada suara meninggi tanpa alasan jelas. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena hati sedang tidak bersih. Setiap pertanyaan terasa seperti ancaman. Bahkan ketika sedang bersama selingkuhan, ketenangan tetap tidak utuh. Ada rasa takut bertemu orang yang dikenal. Ada rasa was-was jika lokasi terlacak. Ada kekhawatiran jika suatu hari hubungan ini berbalik menjadi masalah. Jadi, meskipun terlihat tertawa, di dalam tetap ada tekanan. Karma pada tahap ini belum menghancurkan apapun secara nyata. Tidak ada perceraian, tidak ada skandal besar, tapi hati sudah mulai gelisah. Dan ketika hati tidak pernah benar-benar tenang, hidup terasa lebih berat dari sebelumnya. Inilah tanda paling awal, bukan kehilangan yang terlihat, tapi ketenangan yang pelan-pelan dicabut. Dan saat rasa tenang hilang, itu biasanya baru permulaan. 2. Hubungan resmi makin dingin. Tanda berikutnya ketika karma mulai datang perlahan adalah hubungan resmi yang terasa semakin dingin. Tidak selalu langsung terjadi pertengkaran besar. Justru sering dimulai dari hal-hal kecil yang hampir tidak disadari. Obrolan jadi lebih singkat, tawa berkurang, tatapan tidak lagi sehangat dulu. Saat hati terbagi, perhatian otomatis ikut terbagi. Energi emosional yang seharusnya diberikan penuh kepada pasangan utama menjadi setengah-setengah. Secara fisik masih hadir, tapi secara batin tidak utuh. Lama-lama, pasangan bisa merasakan perubahan itu, meskipun belum tahu penyebab pastinya. Contohnya terlihat saat pulang ke rumah. Dulu mungkin ada antusiasme untuk bercerita tentang hari yang dijalani. Sekarang lebih banyak diam, lebih sering sibuk dengan ponsel. Ketika pasangan mengajak bicara, respons terasa datar.
Tidak ada lagi kedekatan spontan yang dulu ada. Kecurigaan juga mulai tumbuh. Pasangan mungkin belum menemukan bukti, tapi insting seringkali lebih tajam dari dugaan. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul. Kenapa akhir-akhir ini berubah? Atau kenapa jadi lebih tertutup? Pertanyaan itu membuat suasana semakin tegang. Berawal dari kecurigaan, hubungan yang tadinya stabil perlahan kehilangan kehangatan. Bukan karena kurang cinta di awal, tapi karena kejujuran sudah retak. Dan ketika fondasi kepercayaan mulai goyah, jarak emosional ikut melebar. Duduk bersebelahan, tapi terasa berjauhan. Ironisnya, orang yang berselingkuh sering merasa pasangan utama berubah lebih dulu, merasa pasangan jadi lebih sensitif atau lebih cerewet. Padahal, perubahan itu adalah reaksi dari energi yang sudah berbeda. Hubungan selalu saling mempengaruhi. Karma pada tahap ini tidak datang dalam bentuk hukuman besar. Ia datang dalam bentuk dinginnya suasana rumah, dalam bentuk percakapan yang semakin hambar, dalam bentuk jarak yang makin sulit dijembatani. Dan jika terus dibiarkan, dingin itu bisa berubah menjadi retak yang lebih dalam. 3. Rezeki atau karir mulai tersendat. Ketika karma mulai bekerja pelan-pelan, dampaknya sering terasa di urusan rezeki atau karir. Tidak selalu dalam bentuk kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Justru biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang terlihat sepele, tapi terjadi berulang. Fokus kerja menurun karena pikiran tidak lagi utuh. Sebagian energi habis untuk mengatur jadwal rahasia, membalas pesan diam-diam, atau menenangkan kecemasan agar tidak ketahuan. Kepala terasa penuh, akibatnya kualitas keputusan ikut turun. Kesalahan kecil mulai sering terjadi. Contohnya saat rapat penting, perhatian terpecah karena ada pesan masuk yang membuat panik. Atau saat menyelesaikan tugas, konsentrasi buyar karena memikirkan alasan untuk pertemuan berikutnya. Hasil kerja yang biasanya rapi jadi kurang maksimal. Atasan mulai menegur, rekan kerja mulai mempertanyakan komitmen. Peluang bagus pun bisa lewat begitu saja. Kesempatan promosi tidak didapat karena performa menurun. Proyek penting diberikan ke orang lain karena dinilai kurang fokus. Semua terlihat seperti kebetulan, padahal akar masalahnya adalah energi yang tidak lagi bersih dan terarah. Selain itu, stres berkepanjangan juga mempengaruhi produktivitas. Tubuh mudah lelah, emosi tidak stabil, keputusan finansial bisa jadi ceroboh karena pikiran sedang kacau. Pengeluaran meningkat untuk menutupi hubungan rahasia, sementara pemasukan tidak berkembang seperti sebelumnya. Perlahan kondisi keuangan ikut tertekan. Ironisnya sering muncul perasaan heran ketika rezeki terasa seret, padahal ketika integritas terganggu, hidup cenderung ikut tidak selaras. Fokus adalah aset utama dalam karir dan usaha. Ketika fokus terbelah, hasil pun ikut terbelah. Karma pada tahap ini tidak selalu terlihat sebagai hukuman langsung. Tidak ada suara keras yang menyatakan semuanya runtuh. Tapi langkah terasa lebih berat dari biasanya. Usaha yang dulu lancar jadi penuh hambatan, seolah ada yang tersendat di tengah jalan. Dan jika terus dibiarkan, tersendatnya rezeki dan karir bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dari teguran kecil berubah menjadi kehilangan kepercayaan profesional. Dari penurunan kecil berubah menjadi kemunduran nyata. Di titik itu baru terasa bahwa gangguan kecil di awal ternyata adalah tanda awal yang tidak disadari. 4. Reputasi perlahan tercoreng. Karma juga sering mulai terlihat dari reputasi yang pelan-pelan berubah. Tidak langsung hancur, tidak langsung jadi skandal besar. Tapi ada pergeseran sikap orang-orang sekitar yang terasa berbeda dari sebelumnya. Saat seseorang terlibat perselingkuhan, perilaku biasanya ikut berubah, menjadi lebih tertutup, lebih defensif, mudah tersinggung ketika ditanya hal sederhana. Bahasa tubuh berubah, tatapan tidak setenang dulu. Lingkungan sekitar, baik teman maupun keluarga, sering bisa menangkap perubahan itu meskipun tidak tahu detailnya. Contohnya dalam bergaulan, dulu dikenal terbuka dan santai.
Sekarang lebih sering menghindar ketika pembicaraan menyentuh soal keluarga atau komitmen. Saat bercanda soal kesetiaan, respons terasa kaku. Orang-orang mulai merasakan ada yang tidak beres, walau belum ada bukti jelas. Reputasi bukan hanya soal apa yang diketahui orang, tapi juga soal kesan yang tertinggal. Ketika energi dan sikap berubah, kesan pun ikut berubah. Dari yang tadinya dianggap stabil dan bisa dipercaya, perlahan muncul keraguan. Dari yang tadinya dihormati, mulai dipertanyakan. Jika suatu hari rumor kecil mulai beredar, dampaknya bisa lebih cepat membesar, karena fondasi kepercayaan sudah lebih dulu retak. Sekali nama dikaitkan dengan isu perselingkuhan, bayangan itu sulit dihapus sepenuhnya. Orang mungkin tetap bersikap sopan, tapi pandangan mereka tidak lagi sama. Dalam dunia kerja, reputasi pribadi sangat berkaitan dengan profesionalisme. Jika kehidupan pribadi dianggap bermasalah, citra di tempat kerja bisa ikut terdampak. Bukan karena urusan pribadi seharusnya dicampuri, tapi karena karakter dinilai sebagai satu kesatuan. Karma pada tahap ini datang dalam bentuk perubahan persepsi. Tidak ada pengumuman resmi bahwa reputasi menurun, tapi undangan mulai berkurang, kepercayaan mulai menipis. Pendapat tidak lagi sekuat dulu, semua berjalan perlahan. Hampir tidak terasa sampai suatu hari menyadari posisi sudah tidak setinggi sebelumnya. Reputasi dibangun bertahun-tahun dengan konsistensi dan integritas. Perselingkuhan bisa menggerusnya sedikit demi sedikit. Dan ketika reputasi sudah tercoreng, membersihkannya jauh lebih sulit daripada menjaganya sejak awal. 5. Sering terjadi kebocoran rahasia. Tanda lain ketika karma mulai datang perlahan adalah rahasia yang tidak lagi aman seperti sebelumnya. Di awal mungkin semua terasa terkendali. Komunikasi rapi, jadwal aman, tidak ada yang curiga. Tapi lama-lama muncul celah-celah kecil yang sulit dikontrol. Chat yang hampir terbaca, notifikasi muncul di waktu yang tidak tepat, panggilan masuk saat sedang bersama pasangan resmi. Hal-hal kecil seperti ini mulai terjadi lebih sering. Awalnya bisa diselamatkan dengan alasan cepat, tapi setiap kejadian meninggalkan ketegangan baru. Contohnya saat pasangan tiba-tiba meminjam ponsel untuk hal sepele dan muncul kepanikan berlebihan, atau ketika tanpa sengaja salah menyebut nama dalam percakapan. Situasi yang dulu terasa mudah dikendalikan berubah jadi penuh risiko. Setiap hari seperti berjalan di atas tali tipis. Selain itu, orang ketiga dalam hubungan gelap biasanya tidak selamanya puas dengan posisi tersembunyi. Mulai muncul tuntutan perhatian lebih, minta kepastian, minta waktu tambahan. Tekanan bertambah karena harus menjaga dua sisi sekaligus tetap tenang. Semakin lama, semakin sulit menjaga semuanya tetap seimbang. Lingkungan sekitar juga bisa mulai menangkap sinyal. Teman melihat perubahan pola aktivitas, jam pulang berubah, kebiasaan berbeda. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul. Mungkin belum ada tuduhan, tapi suasana tidak lagi benar-benar aman. Karma pada tahap ini terasa seperti retakan kecil di dinding yang terus melebar. Tidak langsung runtuh, tapi jelas menunjukkan bahwa fondasi sudah terganggu. Rahasia yang dulu terasa solid mulai rapuh, dan semakin banyak kebohongan ditambahkan untuk menutup celah, semakin besar risiko kebocoran berikutnya. Yang membuat situasi ini melelahkan adalah rasa was-was yang terus meningkat. Hidup berubah jadi upaya tanpa henti untuk mengontrol kemungkinan terbongkar. Padahal semakin dikontrol, semakin banyak variabel yang tidak bisa diprediksi. Di titik ini, karma belum sepenuhnya menjatuhkan, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Rahasia tidak lagi setenang dulu. Dan ketika kebohongan mulai sulit dijaga, itu biasanya pertanda bahwa konsekuensi semakin mendekat. 6. Masalah datang bertubi-tubi. Ketika karma mulai benar-benar bergerak, hidup terasa seperti tidak pernah benar-benar tenang. Setelah satu masalah selesai, muncul masalah lain. Setelah satu kebohongan tertutup, muncul situasi baru yang lebih rumit. Seolah-olah tekanan tidak pernah berhenti. Awalnya mungkin hanya konflik kecil dengan pasangan, lalu muncul kesalahpahaman di tempat kerja, ditambah lagi masalah dengan teman atau keluarga. Semua terasa datang bersamaan.
Pikiran menjadi lelah karena harus terus menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya berakar dari satu keputusan yang sama. Contohnya, setelah hampir ketahuan karena pesan yang salah waktu, muncul pertengkaran besar di rumah. Belum selesai meredakan suasana, orang ketiga mulai menuntut kepastian hubungan. Di saat yang sama, pekerjaan ikut terganggu karena fokus menurun. Hidup terasa seperti lingkaran tekanan tanpa jeda. Masalah-masalah ini sering terlihat tidak saling berkaitan. Tapi jika ditarik ke belakang, semuanya berawal dari energi hidup yang tidak lagi selaras. Kebohongan menimbulkan kecemasan. Kecemasan memicu emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil memicu konflik di banyak sisi. Tubuh pun ikut merespons. Mudah lelah, sulit tidur, nafsu makan berubah. Stres berkepanjangan membuat daya tahan mental dan fisik menurun. Hal kecil terasa besar karena kapasitas menghadapi tekanan sudah melemah. Yang membuat situasi ini terasa seperti karma adalah polanya. Seolah belum selesai satu urusan, datang lagi ujian lain. Tidak selalu besar, tapi terus-menerus. Tekanan kecil yang menumpuk lama-lama terasa lebih berat daripada satu masalah besar yang langsung selesai. Pada tahap ini, mulai muncul kesadaran bahwa hidup tidak lagi stabil seperti dulu. Terlalu banyak hal yang harus dijaga, terlalu banyak kebohongan yang harus diingat, dan semakin banyak masalah berdatangan, semakin terasa bahwa semua ini bukan kebetulan semata. Masalah yang datang bertubi-tubi sering menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah di akar kehidupan. Dan jika akar itu tidak diperbaiki, tekanan hanya akan semakin besar seiring waktu. 7. Penyesalan datang saat sudah terlambat. Tanda terakhir ketika karma benar-benar terasa adalah munculnya penyesalan di saat keadaan sudah berubah jauh. Di awal mungkin merasa semuanya masih bisa dikendalikan, masih bisa ditutup, masih bisa diperbaiki nanti. Tapi waktu tidak selalu menunggu kesadaran datang. Ketika kebohongan akhirnya terbongkar, atau ketika pasangan memilih pergi, barulah muncul rasa kehilangan yang nyata. Yang dulu dianggap aman, ternyata rapuh. Yang dulu dianggap bisa kembali, ternyata sudah tertutup. Contohnya saat pasangan yang selama ini bertahan akhirnya berkata cukup, tidak lagi marah, tidak lagi berteriak, hanya lelah dan memilih mundur. Di momen itu baru terasa beratnya kehilangan. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan kepercayaan yang tidak bisa dibangun ulang dengan cepat. Penyesalan juga muncul ketika melihat dampaknya pada anak atau keluarga. Hubungan menjadi kaku, tatapan berubah. Kehangatan yang dulu terasa alami kini terasa canggung. Di titik itu, kesadaran datang lebih jelas daripada sebelumnya. Yang membuatnya terasa menyakitkan adalah fakta bahwa semuanya sebenarnya bisa dicegah. Ada banyak momen untuk berhenti, banyak kesempatan untuk jujur, tapi pilihan yang diambil justru memperpanjang kebohongan. Karma pada tahap ini tidak lagi berupa tanda-tanda halus. Ia hadir dalam bentuk kenyataan yang sulit diterima. Permintaan maaf mungkin sudah diucapkan, niat berubah mungkin sudah ada, tapi situasi tidak kembali seperti semula. Penyesalan yang datang terlambat adalah bentuk karma yang paling sunyi dan paling berat. Karena yang dihadapi bukan lagi kemungkinan, melainkan konsekuensi nyata. Dan di titik itu, yang tersisa hanyalah pelajaran mahal dari keputusan yang pernah dianggap sepele. Karma tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis. Kadang ia hadir lewat kegelisahan, kehilangan rasa percaya, masalah yang terus berdatangan, dan penyesalan yang muncul di saat semuanya sudah berubah. Setiap tindakan memiliki dampak, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak. Pertanyaannya bukan apakah karma itu ada atau tidak, tapi kapan tanda-tandanya mulai terasa. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan.